Halo Talavers. Waduh, Israel dikeroyok nih sama negara-negara perbatasan. Salah satunya Suriah yang baru-baru ini meluncurkan 3 misil roket ke daerah Israel pasca penyerangan Masjid Al-Aqsa. Wah, bisa memanas lagi nih Suriah sama Israel. Tapi emang seberapa kuat sih Suriah sampai berani ngelawan musuh utama Palestina ini? Padahal secara statistik yang tersaji di laman Global Firepower, Israel di atas kertas lebih unggul karena berada di peringkat ke-18 militer terkuat di dunia. Sedangkan Suriah terlempar jauh di peringkat 64. Jauh banget ya. Tapi jangan salah, walaupun secara peringkat segitu doang, namun jumlah pasukannya terbilang cukup besar. Tercatat, negeri Firdausul Arab ini memiliki total pasukan sebesar 150.000 personel. 100.000 diantaranya merupakan personel aktif dan sisanya di paramiliter. Dari jumlah total tadi dibagi lagi di setiap matra. Mulai dari Angkatan Darat sebanyak 80.000 personel, Angkatan Laut sebanyak 5.500 personel, dan Angkatan Darat sebanyak 15.000 personel. Lumayan banyak sih, cuman persenjataannya gimana? Kalau ngelirik Angkatan Daratnya yang memboyong 80.000 personel, udah semestinya persenjataan yang disediakan juga nggak sedikit. Buktinya, Angkatan Darat negara ini ditopang dengan 2.616 unit tank, 41.148 unit kendaraan lapis baja, 319 unit artileri otomatis, 3.225 unit artileri manual, dan 669 unit artileri roket. Gede juga ya armadanya. Apalagi tank utamanya berjenis T-90 yang dipasok dari Rusia. Tank tersebut sudah terpasang meriam smoothbore berukuran 125 mm yang menjadi senjata utama. Selain itu tersedia pula senapan mesin berukuran 12,7 mm yang dapat dioperasikan oleh kapten dari dalam tank. Jadinya tetap aman walaupun lagi nyerang. Ditambah dengan senapan mesin koaksial berukuran 7,62 mm, bikin tank ini cukup mematikan di kelasnya. Cuman kalau hanya mengandalkan senjata doang, udah pasti musuh bakal lebih mudah ngancurin tank ini. Makanya tank besutan Rusia tersebut dilapisi 3 tingkat baju zirah. Tingkat pertama menggunakan material baja komposit yang dapat menahan tembakan senapan mesin maupun meriam. Nah, buat tingkatan kedua ini dilapisi material yang mampu menurunkan daya tembus sebuah tembakan meriam. Dan tingkat ketiga berfungsi untuk memperingatkan kru kalau tank ini sudah ditarget. Canggih kan? Cuman karena tank ini dilapisi sampai 3 tingkat ditambah senjata-senjata yang terbilang berat, bobot tank ini mencapai 46,5 ton. Tapi tenang aja, mesin dieselnya kuat kok ngedorong roda besinya. Bahkan nih kecepatan maksimumnya bisa mencapai 72 km per jam. Angka yang udah cukup superior buat sebuah tank. Terlebih lagi bobotnya yang lumayan berat. Plus daya jelajahnya juga mampu mencapai 550 km. Kemampuan segitu pastinya menelan biaya yang gak sedikit. Buktinya dalam sekali produksi, Rusia harus mengeluarkan duit sebesar 4,25 juta US dollar atau setara 62,8 miliar rupiah. Makanya kalau buat angkatan daratnya gak usah diraguin deh. Cuman kalau ngelirik persenjataan di sektor lautnya sih bikin geleng-geleng kepala nih. Pasalnya, negara ini hanya mengandalkan 33 unit kapal patroli dan 7 unit kapal penyapu ranjau. Udah sih, itu doang. Gak ada kapal selam, korvet, kapal perusak, kapal pembawa helikopter, apalagi kapal induk. Tapi masuk akal sih kalau sektor lautnya nggak dipenuhi persenjataan, soalnya negara ini hampir sepenuhnya daratan. Jadi lebih masuk akal kalau kekuatannya dikerahkan pada sektor darat. Namun kecenderungannya negara ini makanya sih senjata-senjata dari Uni Soviet, jadi kemungkinan negara ini menggunakan fregat bernama Admiral Essen. Fregat ini nih terkenal mematikan di kelasnya. Bayangin aja, Admiral Essen membawa sebuah meriam berukuran 100 mm, 2 unit meriam putar, 8 buah unit peluru kendali, 2 unit tabung torpedo ganda berukuran 533 mm, bahkan tersedia juga 1 unit peluncur roket buat menyerang para musuh.
Apalagi dengan ukuran kapal sepanjang 124,8 meter dan lebar 15,2 meter, fregat buatan Uni Soviet ini mampu ditampung satu unit helikopter. Hebat kan? Gak cuma itu aja, fregat berkapasitas 200 awak tersebut dapat bertahan di laut selama 30 hari. Bahkan jangkauannya nyampe 8.980 km di kecepatan konstan 26 km per jam. Plus, kapal ini bisa lebih cepat lagi hingga di kecepatan maksimum 56 km per jam. Kalau fregatnya udah sekuat itu mah, udah cukup buat ngejaga pertahanan lautnya. Tapi bagaimana dengan angkatan udaranya? Kalau dilihat-lihat, negara ini cukup kuat untuk pertahanan sektor udaranya. Pasalnya, Suriah memiliki total pesawat sebanyak 453 unit. Di antaranya ada 208 unit jet tempur, 18 unit pesawat serang, 5 unit pesawat transportasi militer, dan 67 unit pesawat latihan. Ditambah helikopter sebanyak 153 unit dan helikopter serang sebanyak 27 unit. Itu udah cukup kuat untuk menjaga ketahanan negaranya. Tapi emang negara ini seneng banget sama senjata dari Rusia. Buktinya Suriah juga punya jet tempur Mikoyan MiG-29 yang nyaingin F-15 Eagle dan F-16 milik Amerika. Gimana enggak coba? Jet tempur satu awak ini dibekali sebuah meriam otomatis berukuran 30 mm dan juga cantelan yang dapat dikonfigurasikan dengan berbagai misil. Nah, buat misilnya pun juga bermacam-macam. Mau dipasang roket bisa, mau rudal bisa, bahkan bom juga bisa. Karena MiG-29 ini dikonfigurasikan berbagai misil, maka mesin jet turbofan-nya juga harus punya kekuatan besar tentunya. Makanya, Mikoyan selaku perancang jet tempur tersebut membenamkan 2 buah turbofan yang dapat mengangkat beban seberat 14.900 kg. Selain itu, jet buatan Rusia ini juga mampu melaju di kecepatan maksimum 2.450 km per jam. Buat jangkauan jelajahnya, MiG-29 dapat menempuh jarak sejauh 2.100 km. Ditambah kemampuan mengudaranya di ketinggian 59.000 kaki, bikin jet tempur Amerika ketar-ketir. Dengan kemampuan yang begitu hebatnya, Suriah harus merogoh kocek sebesar $3 juta atau setara 44,3 miliar rupiah per unitnya. Konklusinya sih, negara ini lemahnya di angkatan lautnya aja. Tapi kalau berbicara angkatan darat dan angkatan udara, bolehlah diadu. Namun dengan persenjataan segitu aja, Suriah harus merogoh kocek sebesar 2 miliar US dollar atau setara dengan 296 triliun rupiah. Mungkin bisa lebih banyak lagi nih anggarannya, biar persenjataannya lebih kuat lagi. Tapi kekuatan militer sebuah negara nggak cuma bergantung dari personel maupun persenjataan aja kok. Sekutu dari negara lain juga pasti ikut membantu bila mana terjadi peperangan. Untuk sekutu negara ini, kalian bisa nebak nggak negara apa aja? Oh, jelas Rusia dong, mengingat kebanyakan persenjataannya berasal dari negara ini. Gak cuma Rusia doang sih, Iran juga menjadi sekutu negara ini yang siap membantu Suriah kalau terjadi perang dengan Israel.